sebagai ibu, sebagai ibu anak-anak bangsa. Masa depan kalian ada di seorang ibu. Ibu itu berdiri sekarang di hadapan kalian. Suaranya kuat ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu baru cakep. Yang pasti hari ini udah sangat bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana di bulan Rahmat penuh berkah, di Jumat biarpun tertunda tarawih Bunda hari ini, tapi yang pasti udah hadir tidak lain adalah untuk menjemput ridha Allah. Salah satu ridho itu menjalin silaturahmi. Ini silaturahmi yang luar biasa. Bunda sangat bersyukur. Berkali-kali dari sholat sampai saya duduk tadi, saya tidak lepas yang saya katakan, Pak Johannes, ya Allah, tidak salah kau undang aku kemari. Makanya saya bersyukur. Orang cuma mengenal saya namanya, bukan berarti nama ini menjadi hebat. Bukan berarti nama seorang Bunda itu menjadi kuat. Bunda Indah itu suka ada di bawah tanah. Dia bergerak tanpa diperintah. Dia diundang, tidak diundang oleh siapapun, tapi semuanya hanya karena izin Allah. Kekuatan saya hanya karena kebersamaan. Saya sebagai tugas di Republik Indonesia ada 4 semboyan saya. Yang pertama, amal ma'ruf nahi munkar, yaitu menegakkan kebenaran. Yang kedua, anak-anakku catat ya. Jadi suatu saat kalian lihat Bunda di media atau apa kata orang, cukup kalian katakan Bunda Indah itu hanya 4 yang dia punya. 1, menegakkan kebenaran. 2, menyerukan kebaikan. 3, memersatu umat. Dan 4, NKRI. Alhamdulillah, saya sangat terima kasih kepada seorang sosok. Tadi saya sampaikan, sepertinya Bapak ini, Pak Johannes ini adalah malaikat yang ditugaskan kepada Allah untuk mendirikan satu rumah sakit yang luar biasa. Ya, kenapa? Saya banyak sekali, mohon maaf Pak Johannes, biar para mahasiswa ini juga saya beri motivasi. Kalian kuliah di sini bukan hanya belajar, gak laku ilmu universitas itu, tapi kalian harus belajar pengalaman. Pengalaman itu kalian ambil dari sosok seorang yang menjadi panutan, yang bisa membuat kalian itu menjadi pembelajaran yang banyak belajar dan dapat banyak pengalaman. Ambil pengalaman, ambil ilmu Bapak Johannes sendiri kita. Itu yang saya lihat kepada ini. Ya, beliau adalah pilihan Allah. Tidak salah Allah mempertemukan saya sama Bapak. Saya bersumpah, bukan karena saya bersumpah karena satu jabatan saya, bukan karena saya bersumpah hanya karena dunia saya, karena saya tidak pernah mengejar dunia. Yang saya kejar adalah akhirat. Kalau hanya kejar dunia, Pak Johannes, nggak mungkin saya mau datang. Saya pasti tetap ada berada di Jakarta, karena kampung halaman saya ini di Sumatera Utara dan Medan. Biarpun saya sudah 24 tahun berada di Jakarta, tapi untuk Sumut dan Medan tidak pernah saya lupakan. Kenapa? Banyak yang saya dapat belajar. Seperti Rasulullah, dia banyak belajar di tanah suci Mekah. Memang dia hijrah di Madinah, tapi dia banyak belajar karakter akhlak manusianya di kota Mekah. Begitu juga seorang Bunda Indah. Saya banyak belajar
di Sumatera Utara dan Kota Medan. Jadi ilmu yang saya bawa di beberapa negara, termasuk pusat, itu saya ambil dari, bukan bicara karakter, tapi ilmu orang Medan. Yang pertama, berani. Ya, tapi kalau untuk provokator jangan saya samakan, karena seorang muda indah tidak pernah menjadi provokator. Yang tadi saya sampaikan, dia sebagai pemersatu umat menjadi kebaikan. Maka saya mendirikan sebagai ketua Rumah Komunikasi Lintas Agama di Indonesia. Tujuan saya adalah untuk mempersatukan umat ataupun agama yang ada di Indonesia. Mau tahu siapa lagi Bunda Ida ini? Ya. Jadi dari organisasi, dari BEM, HMI dan semuanya mahasiswa yang ada di Indonesia, alhamdulillah Bunda ada di dalam situ. Itu tadi tugasnya apa? Ya, saya mendidik anak-anak bangsa ini, Pak Johannes, anak-anak mahasiswa melalui karakter akhlak. Karena apa? Ilmu yang ada di negara kita ini jauh sangat keterbelakangan karena mental akhlaknya rusak. Indonesia tidak akan pernah hancur. Indonesia tidak akan pernah miskin. Tapi kemiskinan ada di akhlak manusianya itu sendiri. Jadi banyak Bunda memberikan sebagai narasumber. Mohon maaf anak-anak Bunda itu tidak pernah dibayar. Ya, saya keliling Indonesia menjadi narasumber, tidak pernah dibayar. Berapa fakultas universitas di Sumatera Utara sebagai narasumber juga tidak pernah dibayar. Kenapa? Supaya melekat ilmu yang saya dapat dari Allah, dari pengalaman saya, bisa saya terapkan senergikan karena keikhlasan saya dalam perjuangan. Jadi kalau kita memang mau mendidik seseorang itu tidak Pak, mohon maaf, di sini ada Pak Rektor, ada pembina, ada semua yang hadir pada hari ini, baik itu dan kerennya. Hari ini semua hadir. Kata orang ilmu saya ini ilmu gila, Pak. Ya. Rasulullah itu ilmu gila. Yesus juga dituduh. Dewi Kuan Yin juga dituduh. Ada beberapa suku yang ada di Indonesia ini. Saya katakan, yang mana pengikut Rasul yang setia itu? Semua pintar Al-Quran, semua pintar bicara, semua beramal, tapi tidak sesuai dengan ucapan dan perbuatan. Ini yang harus kita lihat. Saya belajar, mohon maaf, sampai saya belajar Pak Johannes dengan anak-anak ini, dengan anak-anak yang mohon maaf yang dengan sakit keterbelakangan. Ternyata mereka itu yang lebih tulus. Pemikiran mereka itu tidak ada berpura-pura dan tidak ada kebohongan. Tapi yang waras, yang sudah kuliah S1, S2, S3 sampai dia mendapatkan doktor dan profesor. Tapi hatinya tidak, masih bisa dihitung dari lama. Tapi saya yakin Universitas Medistra ini akan dipimpin oleh Pak Johannes sendiri, akan terdidik akhlak mental. Kenapa? Saya tadi ke belakang. Biasanya, mohon maaf Pak Johannes, saya didorong. Kalau sudah saya datang atau turun ke lapangan, itu badan saya tercabik-cabik, kadang-kadang karena cinta. Saya nggak tahu, karena cinta. Tertarik sana, tertarik sini, didorong. Tapi saya lihat, wah mereka berakhlak. Mulai dari sini. Dan saya melihat dari cara anak-anak mahasiswa ini ada karisma mereka yang sudah terdidik secara perlahan-lahan. Insya Allah nanti saya boleh masuk suatu saat saya diundang untuk pembenahan mental akhlak. Karena Pak Presiden sendiri pun mencanangkan negara ini harus diutamakan dalam pendidikan mental akhlak. Tapi apa yang terjadi? Sistem yang menghancurkan
Luar biasa. Luar biasa. Bahkan saya melihat universitas yang mempunyai sesuatu kebersamaan dan kolaborasi dengan antara sesama agama yang cukup kuat. Cukup. Kenapa? Karena saya ingin politik, Pak. Saya suka menangis. Yang lebih dasar lagi, Pak, saya selalu berdua di komunikasi lintas agama. Justru yang menyerang saya itu adalah Islam yang mengaku dirinya Islam. Kenapa? Karena menganggap dirinya suci dan ahli surga. Seorang ahli surga tidak pernah menilai orang negatif, tapi berkacalah kita. Apakah kita sudah benar-benar suci, berimankah? Karena Allah tidak menilai dari ibadah orang lain. Cukup yang aku lihat adalah bagaimana kau bisa berbuat bermanfaat untuk orang lain. Yang pertama, senyummu kepada sesama, senyummu kepada orang lain, rendahkan hatimu. Itulah orang yang punya agama. Tapi apa yang terjadi? Mohon maaf, bukan saya menyalahkan Islam. Islam itu suci.